Selamat siang pemirsa, sidang ke-15 menjadi sidang terakhir antara PT Brokol dan Poktan Usaha Bersama Meraang atau UBM. Pada sidang kali ini PT Brokol kembali menghadirkan satu orang saksi namun disinyalir tidak objektif dalam memberikan keterangan. Sehingga kuasa hukum Poktan UBM Rafiq berencana akan ke DPR RI dan Kementerian ISDM. Bukan tanpa alasan Rafiq akan melaporkan ke DPR RI dan Kementerian ESDM. Sebab menurutnya beberapa kali PT Brokol tampil dalam persidangan tetapi diduga memalsukan surat-surat pembelaan atau argumen persidangan. Menurut Rafiq, apabila kesewenang-wenangan Brokol ini dibiarkan maka asumsinya sama saja dengan melecehkan undang-undang dan aturan negeri ini. Masalah ini bukan hanya tentang kerugian masyarakat, tapi juga menyangkut wibawa hukum di negeri ini. Jika semua yang diduga palsu terbukti, maka sudah seharusnya izin perusahaan tambang batubara itu dicabut, sebab sudah banyak masyarakat yang mereka sakiti. Rafiq berkomitmen akan memberikan bukti dan legalitas kepada petinggi di negeri ini, agar nanti dapat ditinjau ulang semua persoalan antara kedua belah pihak, agar undang-undang di negeri ini tidak dianggap remeh oleh kaum oligarki. Dalam potret sepak terjang Brokol, selama ini seolah rakyat kecil sangat diabaikan rasa keadilannya oleh pihak perusahaan. Padahal negara ini diatur oleh undang-undang yang merupakan salah satu penentu wibawa di negeri ini. Rafiq pun berharap agar para penegak hukum di negeri ini sadar kalau mereka adalah pondasi kokohnya negeri ini. Sebetulnya, agenda hari ini adalah sidang dari saksi pihak tergugat. Pada awalnya mereka akan mengajukan 3 orang saksi. Ternyata pada sidang hari ini mereka hanya mengajukan 1 orang saksi. Dengan alasan saksi lain adalah keterangannya sama dengan yang lainnya. Jadi poinnya adalah kesaksian hari ini terkait masalah pengecekan dari pihak saksi. Dalam hal ini kapasitas dia adalah bagian dari badan pertanahan pada saat itu. Jadi saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pengecekan itu atas dasar permohonan dari pihak Poktan dan bersama dengan pemerintah desa dan provinsi setempat untuk melakukan pengecekan bahwa lahan itu hasil dari pengecekan dinyatakan bahwa mereka adalah sebagian menyatakan wilayah KBNK dan sebagian KBK. Kalau dari saksi yang dihadirkan dengan perkara kita, menurut Pak Herman gimana? Kesaksian sangat berbeda, artinya bertolak belakang. Jadi saya tekankan lagi, kesaksian terkait masalah saksi hari ini menyatakan bahwa setelah ditanya dari kami, menyatakan tidak pernah mengetahui, tidak pernah melakukan adanya pembebasan pengumuman saksi. Tapi keterangan berbeda disampaikan saksi hari ini dari pihak pertanyaan dari pihak kuasa hukum dari PT Brokol. Artinya keterangan saksi hari ini berbeda-beda, berbeda dalam 2 hal pernyataan dia. Berarti tidak nyambung dengan perkara yang sedang berjalan. Harapannya Pak? Ya, harapannya kita selaku dari perwakilan masyarakat, kita harapannya akhir dari persidangan ini putusan itu adalah memihak kepada kita, artinya segala bentuk ketidakadilan terjawab, kita juga hak-hak yang harus dikembalikan pada masyarakat bisa terpenuhi. Itu harapannya. Sementara itu, kuasa hukum Poktan UBM Herman Felani mengatakan, keterangan saksi yang dihadirkan PT Brokol memang berbeda dan berubah-ubah. Bahkan saksi menyebut lahan itu kawasan budidaya kehutanan dan singkatan kawasan budidaya non-kehutanan. Saksi juga pada saat itu menjabat sebagai petugas di Dinas Pertanahan. Pengecekan lokasi juga diakuinya atas dasar permintaan dari Poktan UBM, dan hasilnya merujuk pada sebagian wilayah masuk KBK dan KBNK. Artinya dalam persidangan kesaksiannya itu berbeda dan jelas bertolak belakang, karena setelah diajukan pertanyaan kepada saksi, dari PT Brokol mengaku tidak pernah atau tidak mengetahui kalau pembebasan lahan. Tapi kuasa hukum PT Brokol mengaku sudah melakukan pembebasan. Herman pun berharap agar Pengadilan Negeri Tanjung Redep dapat memutuskan seadil-adilnya dan mengembalikan hak-hak masyarakat yang sudah lama dirampas paksa oleh perusahaan Brokol.
Ya, nah, jadi memang di waktu mediasi di kantor bupati, saya memang hadir karena saya adalah pemerintah di saat ini juga. Karena teman-teman kelompok tani usaha bersama kan pasti kita wakilkan untuk mediasi tentang perkara kelompok tani usaha bersama ini dengan Proko. Tetapi memang pas di mediasi tersebut itu diperintahkan oleh wakil bupati hari itu yang memimpin kita untuk validasi di lapangan. Nah, hasil validasi itu dilanjutkan dengan rapat pertemuan di kantor Bupati kembali. Nah, di dalamnya itu saya tidak ada namanya mendengar pencabutan dari dinas pertanahan karena yang saya tahu setelah pas rapat hari itu Pak Narto itu sendiri langsung mengeluarkan surat pencabutan. Tidak ada saya mendengar tolong Pak Narto dicabut karena ini lahan termasuk lahan KBK, itu tidak ada saya dengar. Intinya Pak Narto itu langsung membawa surat pencabutan. Nah, disaksikan sama ketua. Tetapi saya sampaikan sama pihak prokol atau pemerintah, sekalipun dia dicabut, saya bilang saya sendiri sebagai kepala kampung saya akan membuatkan surat kembali. Itu pernyataan saya. Nah, jadi saya ikut di dalam mendengar bahwa dinas pertanahan menyuruh Pak Narto itu mencabut, itu saya tidak mendengar itu. Dan memang tidak ada memang saya dengar. Intinya kami diperintahkan, pertanahan diperintahkan untuk validasi di lapangan. Nah, gitu. Itu aja. Sih. Persidangan kali ini terlihat putusan memihak kepada masyarakat karena Poktan UBM sudah memberikan keterangan bukti dan saksi yang valid. Sementara pihak PT Braukol tidak jelas argumen maupun surat-surat pembuktiannya. Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Braukol bungkam dan belum memberikan pernyataan terkait hasil persidangan ke-15 ini. Dari Pengadilan Tanjung Redep, Abdul Hasan, Kaltara TV.